So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan latihan soal Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 ya. Jadi soal yang akan kita bahas adalah persiapan penilaian akhir semester 1 kelas 9. Bagaimana model soal dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja soal yang pertama Paragraf kedua teks laporan percobaan tersebut memuat tentang, ini paragraf kedua Nih, untuk menguji ada tidaknya kandungan karbohidrat, haluskan nasi, kentang, dan roti pada tempat yang berbeda. Ada perintah ini, haluskan. Kemudian lalu beri sedikit air hingga menghasilkan ekstrak. Masukkan. Nah, jadi ada perintah di sini. Ada perintah atau langkah-langkah Jadi kalau ada perintah atau langkah-langkah itu apa? Prosedur kan? Prosedur berarti jawabannya adalah D Nah, prosedur penelitian teks laporan percobaan. Kalau latar belakang tidak, simpulan tidak, hasil dan pembahasan tidak Jadi ada perintah, ada prosedur, maka korek jawabannya adalah D gampang sekali Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Hasil pembahasan teks laporan percobaan terdapat pada hasil Kalau yang nomor 2 tadi itu prosedur, kemudian yang satu tidak, yang antara 3 dan 4 ini Kalau 3, sebagaimana terlihat pada tabel hasil uji bahan makanan menunjukkan bahwa nasi merupakan. Jadi sebagaimana terlihat pada, ini berarti apa? Ini itu simpulan Simpulan berarti setelah dari hasil kemudian disimpulkan. Kemudian pada paragraf keempat, dari hasil percobaan dapat diketahui. Ini setelah percobaan. Jadi jelas jawabannya apa? Hasil dan pembahasan berarti pada paragraf keempat. Jadi korek jawabannya adalah D Dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa nasi, roti, dan kentang adalah karbohidrat. Karena dari hasil uji laboratorium yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak nasi, roti, dan kentang yang ditetesi Lugol berubah menjadi biru tua, yang berarti bahwa ketiganya mengandung karbohidrat. Jadi yang keempat adalah hasil dan pembahasan, sedangkan yang ketiga adalah simpulan. Seperti itu Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Paragraf keempat teks laporan percobaan. Tadi apa paragraf keempat? Paragraf keempat adalah apa hasil dan pembahasan teks laporan percobaan. Hasil dan pembahasan teks laporan percobaan. Kalau simpulannya apa? Simpulannya di nomor 3. Sebagaimana terlihat pada tabel hasil uji bahan makanan. Hasil uji bahan makanan menunjukkan bahwa nasi merupakan. Kan ini berarti kan simpulannya Jadi sebetulnya 4 dulu baru 3 Jadi hasilnya kemudian disimpulkan di 3, simpulan teks laporan percobaan Dari hasil dan pembahasan teks laporan percobaan. Jadi korek jawabannya adalah C gitu Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Kata tugas Kata tugas dalam paragraf kedua adalah kata tugas pada paragraf kedua itu ini. Kata tugas itu kata yang belum bisa mempunyai makna jika belum dikaitkan dengan kata-kata yang lain yang mengikutinya. Itu namanya kata tugas. Untuk itu kata tugas Jadi untuk itu kata tugas berarti antara A atau B Kemudian dan, pada, yang, lalu, kemudian Yang, ini kata tugas yang belum mempunyai arti Di paragraf kedua ada yang. Ada yang
ada yang, ya kan. Baik, jadi apa? Jawabannya adalah Bandung ya, untuk dan pada yang lalu kemudian. Ini pada, yaitu kata tugas yang maknanya adalah kata yang belum bisa mempunyai makna jika belum dikaitkan dengan kata-kata yang lain. Itu kata tugas. Untuk apa gitu ya. Dan lanjutnya pada apa. Nah, jadi itu namanya kata tugas. Ya, itu. Jadi korek jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Kemudian konjungsi temporal. Nah, temporal itu waktu. Pasti ada kata kunci, lalu kemudian. Kita cek yang tadi ada kata lalu ini. Lalu kemudian. Maka jawabannya adalah apa? Paragraf kedua. Nah, ini kalimat kedua, paragraf kedua itu ada kata lalu. Nah, kalau kemudian kan kalimat ketiga tetap di paragraf kedua. Jadi jika ada kata lalu kemudian itu berarti ada konjungsi temporal ya. Itu kata kuncinya, konjungsi temporal seperti itu ya. Gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 6 ya. Pernyataan umum dari kata mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Nah, adalah ya, pernyataan umum dari kata mata ini adalah hiponim ya, hipernimnya. Pernyataan umumnya adalah apa? Manusia sempurna memiliki panca indera. Jadi ini kan panca indera ya. Manusia memiliki organ-organ tubuh. Nah, ini enggak organ tubuh, enggak ya. Kepala manusia tidak. Ya, berarti ini B salah ya kan. C salah dan D salah. Jadi jelas jawabannya adalah A. Manusia sempurna memiliki panca indera. Apa? Mata ya kan. Telinga, hidung, ya kan, lidah, kulit. Ya, ini namanya panca indera. Maka korek jawabannya adalah A. Ya, gampang sekali ya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Reptilia merupakan pernyataan umum dari kata-kata. Nah, reptilia kan umum atau hipernim ya. Ponimnya khusus ya. Berarti reptilia itu hewan melata. Reptilia hewan melata ya. Maka reptil, maka jawabannya adalah ular, komodo, kadal, buaya, biawak ya. Reptil itu hewan melata ya. Elang kan terbang, nggak mungkin. Beruang ini hewan menyusui ya. Apa namanya? Maaf ya. Jadi tidak melata. Jadi melata itu reptil ya. Kambing apalagi ya. Jadi ular, komodo, kadal, buaya, biawak ya. Jadi yang melata itu reptil ya. Jadi jawabannya adalah C. Gampang sekali ya soal semacam ini ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Kata tugas yang tepat untuk melengkapi teks laporan percobaan tersebut adalah, nah ini di sini ada titik-titik, itu ada 6 ya. Titik-titik. Nah ini Bang. Dapat mengamati benda-benda di langit dibutuhkan agar atau supaya. Maka karena itu jelas salah, karena konjungsi karena itu adalah alasan. Ya, kalau ini agar atau supaya dapat mengamati benda-benda di langit dibutuhkan alat canggih yang disebut dengan teleskop. Teleskop merupakan sebuah teropong besar yang digunakan di dalam astronomi. Ya, astronomi ya. Ilmu ini mempelajari benda-benda di langit. Astronomi tidak bisa berkembang dengan baik karena banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal. Padahal berteknologi dan berteknologi tinggi. Mahal dan berteknologi tinggi. Padahal, jadi korek jawabannya adalah C, jelas ya. Nah, ini supaya dengan, kalau konjungsi sehingga itu apa? Akibat. Nah, sehingga itu sama dengan akibat. Kelanjutannya apa? Itu adalah sehingga. Padahal di bacaan itu adalah apa? Dengan ya, dengan baik karena ya kan? Alasan banyak orang yang berpendapat bahwa ini penjelas. Ya. Astronomi membutuhkan teleskop yang mahal dan berteknologi tinggi. Ini satu kesatuan ya, mahal dan berteknologi tinggi. Konjungsinya pasti dan. Ya, itu ya. Padahal teleskop sederhana dapat dibuat dan pengamatan sederhana pun dapat juga dilakukan. Jadi nggak harus mahal. Berarti ini pertentangan. Nah, ini pertentangan.
Ini kan mahal, teknologi tinggi lah. Di sini kebalikannya. Padahal teleskop sederhana dapat dibuat dengan pengamatan sederhana pun dapat juga dilakukan. Jadi nggak harus berteknologi tinggi ya. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Struktur teks laporan percobaan pada angka 1 dan 2 tersebut ya adalah ya. Apa itu? Yang pertama apa? Silem merupakan. Nah, merupakan ini berarti apa? Kajian teori ya. Kalau pengertian itu kajian teori ya. Jaringan kompleks karena tersusun dari beberapa tipe soal yang berbeda. Penyusun utamanya adalah trakait dan trakea sebagai saluran. Nah, ini adalah apa? Kajian teori ya. Kemudian yang kedua apa? Bahan dan alat. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Jadi kalau ada pengertian dasar itu adalah kajian teori. Kalau tujuan jelas untuk ya. Simpulan jelas ada kata kesimpulannya ya kan, jelas seperti itu. Kalau ini kajian teori. Jadi pengertian tentang silem ini adalah kajian teori atau dasar ya. Seperti itu, pengertian yang menambah ilmu pengetahuan sebelum melakukan penelitian itu adalah kajian teori. Jadi kalau mau misalkan mau meneliti apa, di situ ada tentang pengertian yang merupakan itu adalah kajian teori ya. Sebelum melakukan penelitian ini ada dasarnya. Nah, ada itu namanya kajian teori. Kalau ini yang dua jelas bahan dan alat, ada cutter, dua buat tanaman pacar dan seterusnya adalah bahan dan alat. Jadi jawabannya adalah Bandung ya. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-10. Sistematika ya, laporan yang tepat urutannya adalah ini jelas. Gampangnya saja, ini kan satu semua. Jret sama. Paling belakang adalah daftar pustaka, itu pasti belakang. Setelah itu ada lampiran. Yang nomor 2 paling belakang itu cuma C dan D, maka A dan B salah. Itu pasti ya. Nah, berarti kita cek ya. 1 adalah judul. Setelah judul apa? Tujuan atau kajian teori. Nah, tujuan dulu, baru kajian teori, baru ke alat dan bahan, baru hasil, simpulan. Nah, simpulan ini duluan, hasil dulu, baru simpulan ya. Disimpulkan, bukan simpulan dulu baru hasil ya. Ini kebalik. Ini kan nomor 6 ini kan alat malah ya. Salah ini. Jadi jawabannya adalah C ya, jelas. Jadi yang pertama adalah judul, setelah judul adalah tujuan, setelah tujuan adalah kajian teori, kemudian alat dan bahan ya. Kemudian hasil pengamatannya apa, baru disimpulkan, kemudian daftar pustaka. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, soal nomor 11 ya. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf teks prosedur ya. Jadi cara untuk mengerjakan semacam ini itu ada triknya. Jadi kita cari angka yang sama ya. Ini 1 sama, ada sama ya, 5 sama. Oke, yang terakhir kita cek 4, 4, 4, 1. Besar kemungkinan D pasti salah. Karena ini berbeda sendiri, padahal si pembuat soal itu pasti ingin mengecoh siswa dalam mengerjakan. Tidak mungkin langsung kelihatan jawabannya yang seperti ini. Itu triknya, rata-rata seperti itu ya. Baik, kita cek ya. Langkah berikutnya adalah konjungsi tidak mungkin diletakkan di awal. Contoh selain itu. Nah, di sini nggak ada, itu jelas ya. Rata-rata ya, jika disuruh untuk mengurutkan, maka kalian beranggapan bahwa paragraf itu bisa deduktif atau induktif. Tapi rata-rata adalah deduktif. Artinya apa? Gagasannya terletak di awal. Kita cari yang bersifat umum dulu. Misalkan di sini kan antara 1 dan 5 ya. 1 dan 5. 1 ya, pengembangbiakan tanaman dapat dilakukan melalui pencakukan. Kemudian yang 5, pencakukan dilakukan. Nah, otomatis nomor 1 dulu karena yang bersifat umum ya. Berarti antara A atau C. Berarti B salah. Jadi kita cari yang umum dulu ya. Pengembangbiakan tanaman dapat dilakukan melalui pencangkokan. Nah, kemudian kita cari 2
angka yang tidak dapat dipisahkan. Misalkan 2 dengan apa, 3 dengan apa, 4 dengan apa ya. Kita cari setelah nomor 1 adalah 5. Nah, di A itu 5 misalkan ya. Pencakupan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik pada suatu tumbuhan sehingga manfaatnya terhadap tumbuhan tersebut lebih maksimal. Misalnya pencakupan pada tumbuhan mangga bisa mendapatkan buah mangga yang lebih baik ya. Antara 5 dengan 2 ini satu kesatuan karena ada hubungannya ya. 5 pasti langsung 2. Tidak mungkin 2 dulu baru 5. 5 2. Nah, ini juga 5 2. Nah, yang jadi masalah setelah 1 itu apakah 5 ataukah setelah 1 itu 3. Ya, itu yang jadi masalah. Kita cek ya. Pengembangbiakan tanaman dapat dilakukan melalui pencangkukan. Misalkan 3. Selain mudah dilakukan, pencangkukan juga murah biayanya. Pencangkukan dilakukan untuk mendapatkan keturunan seterusnya. Misalnya, oke, jadi jawabannya adalah C. Kok bisa C, Pak? Iya. Ini yang kita bicara yang umum dulu ya. Pengembangbiakan tanaman dapat dilakukan melalui pencangkukan. Kemudian apa? Selain mudah dilakukan, nah ini dilakukan. Ya, ada hubungannya ya. Jadi ada hubungannya. Pencangkukan juga murah biayanya. Kemudian baru 5, pencangkukan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Baru ke misalnya. Baru ke yang terakhir. Selain itu maksudnya selain dari hasil yang baik tadi. Hasil pencangkukan memiliki hasil ya kan hasil ya hasil pencangkukan memiliki masa tumbuh yang relatif singkat. Nah ini kan hubungannya dengan 5 2 ya baru 4. Jadi korek jawabannya adalah C. Kalau yang A ini juga mirip-mirip tetapi secara logika ya setelah nomor 1 itu harusnya 3 dapat dilakukan melalui pencangkukan. Selain mudah dilakukan, nah itu penjelasan dari dapat dilakukan ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya, soal nomor 12 ya. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi petunjuk cara menetaskan itik dengan urutan. Nah, seperti trik saya tadi. Nah, rata-rata yang benar atau yang sama. Ini yang tidak sama sendiri pasti salah ya. Nah, jadi kita fokus ke A, B, atau D. Nah, setelah itu kita cek 1 dulu ya. Siapkan mesin tetas. Ini sudah. Setelah 1 apa? Setelah 1 apakah 3 atau 6? Pilih telur itik yang bagus, itu 3. Kalau 6, siapkan alat pemanas berupa 4 bola lampu. Nah, misalkan 3 dulu ya. Misalkan 3. Pilih telur itik yang bagus. Kemudian siapkan alat pemanas berupa 4 bulan. Kemudian masukkan ke mesin tetas. Kemudian masuk ya. Lakukan pembalikan telur setiap pagi dan sore. Setelah 25 hari telur akan menetas. Nah, ini paling belakang ini sudah benar. Ya, awalnya 1, akhirnya 4. Ini sudah benar. Nah, sekarang antara pilihan itu ya. Ada kata lakukan pembalikan telur setiap pagi dan sore. Jadi setelah siapkan mesin tetas ya, apa? Masukkan ke mesin tetas atau siapkan alat pemanas. Jadi setelah nomor 1 adalah pilih telur itik yang bagus dulu. Jadi telur itik itu dipilih dulu ya. Siapkan mesin tetas, pilih telur itik yang bagus dulu, baru siapkan alat pemanas berupa 4 bulan ya. Kemudian yang kelima, masukkan ke mesin tetas. Kemudian lakukan pembalikan dari pagi dan sore. Kemudian setelah 28 hari telur akan menetas ya. Jadi korek jawabannya adalah A. Jadi kronologinya seperti itu ya. Dalam menetaskan itik, yang pertama itu siapkan mesin tetas. Setelah disiapkan mesin tetas ya, ditempatkan di tempat tertentu, baru kamu pilih telur itik yang bagus. Kemudian siapkan alat pemanas berupa 4 bulan. Kemudian masukkan ke mesin tetas tadi ya. Nah, kemudian lakukan pembalikan telur setiap pagi dan sore, dan yang terakhir adalah setelah 28 hari telur akan menetas. Korek ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13 ya. Kalimat berikut yang bertujuan untuk membela suatu kasus adalah:
Selamatkan lingkungan dengan menanam pohon. Ini membela ya. 10 langkah sehari membuat tubuh Anda indah. Baca buku sekarang bahagia kemudian. Hijau sekolahku nyaman belajar. Kalau membela apa? Ada instruksi atau perintah adalah selamatkan. Jadi korek jawabannya adalah A. Ya, membela suatu kasus ini selamatkan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, jadi kasusnya apa? Pasti ada kerusakan lingkungan, maka disuruh untuk menyelamatkan lingkungan ya dengan menanam pohon ya. Jadi ada kasus ya seperti ini. Jadi kasus tentang lingkungan yang kemungkinan besar kemungkinan akan rusak, maka harus diselamatkan ya. Ada instruksi ya itu untuk membela suatu kasus. Baik, jadi korek jawabannya adalah A ya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 14. Kalimat-kalimat berikut ini yang bertujuan untuk mengajak dan meyakinkan adalah. Nah, jadi ada kata kunci apa? Mengajak, meyakinkan. Jadi kalau kalian mendengarkan kalimat ini, kalian akan merasa yakin mana ya antara A, B, C atau D. Saudara-saudara, jika desa kita ingin berkembang, pilihlah calon kepala desa yang jujur dan amanah. Lah ini jelas ya. Misalkan B ingin pintar baca buku, ini enggak meyakinkan. Belajar sejak dini puas setelah pengumuman nanti. Hidup lebih sehat dan nyaman dengan tidak merokok. Apa? Saudara-saudara, jika desa kita ingin berkembang, nah ini yang paling meyakinkan ini. Jadi ada yang diminta, siapa? Saudara-saudara atau semuanya. Jika desa kita ingin berkembang, nah ini ada kata-kata ini. Jika desa ingin berkembang, nah, maka disuruh untuk memilih calon kepala desa yang jujur dan amanah. Ini loh. Jadi ada masukannya atau ada umpannya ya. Jika desa berkembang ngapain? Nah, itu namanya untuk mengajak dan meyakinkan. Ada apa? Mengajaknya itu pilihlah. Ini langsung saja. Maknanya langsung kelihatan ya. Itu tentang mengajak dan meyakinkan. Sebetulnya ini juga mengajak tapi tersirat. Kalau yang di A langsung ya. Langsung bisa yakin. Ya itu ya. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 15 ya. Paragraf tersebut adalah cara mempersuasi dengan pendekatannya. Persuasi itu mempengaruhi ya dengan pendekatan apa yang ada di sini. Apakah etika, logika itu cara berpikir, emosi ya, emosional, estetika atau keindahan ya. Kita cek ya. Coba Anda pikirkan. Nah, pikirkan itu kemungkinan besar logika. Kita disuruh berpikir ya. Itu namanya logika. Pasti jawabannya adalah B ya, karena di situ ada kata kunci. Coba Anda pikirkan bahwa banyak manfaat penghijauan, diantaranya sebagai paru-paru lingkungan yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Penghijauan berdampak pada kesejukan dan seterusnya. Kalau disuruh untuk mempengaruhi tentang berpikir itu ada logika. Logika ini disuruh untuk berpikir secara logis, masuk akal. Nah, jadi korek jawabannya adalah B ya, logika. Baik, kita lanjut soal berikutnya, nomor 16 ya. Paragraf tersebut adalah cara mempersuasi dengan pendekatan. Nah, ini lagi. Apakah jawabannya ya? Sesuai dengan hasil riset, sebelum semua sekolah melaksanakan penghijauan. Belum semua. Padahal, nah ya, pemerintah telah mensosialisasikan pentingnya penghijauan di sekolah. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara sederhana ya, misalkan satu siswa membawa satu tanaman bunga dari rumah, meletakkannya di depan kelas dan merawatnya. Jika itu terlaksana, lingkungan sekolah menjadi indah bukan? Ini semacam kita diejek atau kita disindir ya. Karena apa? Belum semua sekolah, berarti Pak emosi. Ya, kita disindir ya. Kita nggak disuruh untuk berlogika lagi ya, karena di sini sesuai dengan hasil riset belum semua sekolah melaksanakan penghijauan. Padahal, nah ini kan kita disindir ya. Nah, disindir maka namanya emosi ya, mempersuasi pendekatan emosi. Nah, emosi itu ini ada juga kata kunci jika hal itu terlaksana lingkungan sekolah menjadi indah bukan? Nah, berarti kita disindir. Kita sudah berpikir sebetulnya sudah tapi belum semua sekolah. Jadi disindir secara emosi ya pada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan penghijauan. Paham ya, ada kata kunci itu. Jadi lingkungan sekolah menjadi indah bukan? Nah, kita bahasa Jawanya itu kita dilulu oleh si pembuat kalimat ini. Maka
namanya pendekatan emosi ya, gitu ya. Baik, selanjutnya soal nomor 17. Istilah teknis yang terdapat pada paragraf tersebut adalah istilah teknis hubungannya dengan yang ada di sini, hal kata-kata yang bermakna konotasi atau istilah yang khas ya. Seperti ini jelas, riset penghijauan pemerintah bunga, pasti riset. Nah, ini karena kata penghijauan, kata pemerintah, kata bunga ada kata standar atau kata-kata dinotasi. Jadi istilah teknis itu mirip-mirip dengan kata atau istilah yang khas dalam pokok pembicaraan. Jadi tidak bahasa-bahasa standar. Jadi istilah teknis itu istilah yang sangat khas, bahasa yang khas, kata-kata yang khas yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jadi jawabannya adalah riset. Nah, paham ya? Jadi berbau konotasi gitu loh. Jadi maknanya khas. Kata itu mempunyai makna lain. Ya, riset itu apa? Penelitian gitu ya. Kalau penelitian itu bukan teknis, tapi risetnya adalah teknis. Bisa dipahami ya. Jadi ada kata atau makna lain dari kata itu. Riset, makna lainnya apa? Penelitian. Kalau penelitian bukan teknis, tapi yang menjadi teknis adalah riset. Sama kata tapi beda dalam rasa ya. Jadi riset itu istilah teknis ya. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 18 ya. Di sini ada pidato ya. Ada pidato, tapi pertanyaannya deret kata yang berantonim pada kutipan pidato tersebut adalah antonim. Itu kata yang mempunyai makna yang berbeda. Ya, antonim kata yang mempunyai makna yang berbeda. Ini sebetulnya ini bisa dilihat dari pilihan ganda, nggak usah melihat di atas, itu bisa dapat diketahui ya. Aku sama hatiku ini nggak antonim ya. Melihatmu, merasakanmu tidak antonim ya. Hati sama jiwa itu tidak antonim, malah mirip ke sinonim. Tapi kalau sederhana dengan istimewa ini antonim. Jadi korek sebetulnya jawabannya adalah D ya. Sederhana dan istimewa, di sini pasti ada yang menunjukkan sederhana dan istimewa ya. Kita cek Diki Hadi Purnomo dalam puisi Sekolah Adiwiyata. Di sepanjang jalan yang kusuri bersama deru angin ini ingin kuikrarkan sebuah janji ya, bahwa aku dan hatiku akan selalu di sini. Melihatmu, merasakanmu membuat hati ini sejenak rindu ya pada kesejukan, kedamaian dan keasrian. Pesona jiwamu, wahai sekolah adiwiyataku, hadirin yang berbahagia, sambutlah salam sederhana namun istimewa. Nah, sebetulnya ini puisi ini pembuka dari pidato. Di sini ada kata sederhana, namun ini kan pertentangan sebetulnya sudah ada ya. Istimewa otomatis adalah apa? Antonim. Jadi korek jawabannya adalah D ya. Bisa dipahami ya. Sederhana ada dengan istimewa itu antonim. Ada kata kunci juga lagi, ada namun. Namun ini pertentangan, otomatis sederhana dengan istimewa ini pertentangan, berarti antonim. Baik, kita lanjut soal nomor 19. Nominalisasi atau pembedaan terdapat pada pasangan, jadi kata benda ya. Itu pada pasangan mencemari, pencemaran. Jadi identik itu pembedaan itu akhiran an sama awalan me. Nah, ini identik dengan apa? Kata benda ya. Belajar ini adalah kata kerja. Kata kerja ya kan, ini kan berarti kan bukan pasangan. Penuh sampah. Nah, ini juga enggak kata benda. Yang menjadikan kata pembedaan adalah mencemari dan pencemaran. Jadi korek jawabannya adalah B. Sebetulnya rata-rata akhiran an dan awalan me dalam membentuk kata benda ya. Jadi me dan an atau pean. Jadi awalan pe ada dan akhiran an. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 20 ya. Ungkapan paling emotif ya pada kutipan pidato tersebut terdapat pada kalimat ke ya, paling emosi ya. Kita cek saja ya. A atau kalau A 2 ya, jadi yang satu nggak usah kita baca ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Tidak. Ya kan? Kemudian
Di Indonesia jumlah pengguna narkoba masih tergolong besar ya. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu negatif. Sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya. Oleh karena itu jangan sekali-kali, ya udah ini jawabannya adalah D ya. Jangan sekali-kali ya menggunakan narkoba karena mendapat menghancurkan masa depan kita. Udah itu emosinya di situ ya. Jangan sekali-kali menggunakan narkoba karena dapat menghancurkan masa depan kita. Nah, itu namanya emosi ya. Ungkapan paling emotif. Paling emosi itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 21. Baik, simpulan kutipan pidato di atas adalah ya, jadi simpulan kutipan pidato ini apa? Maka kita harus membaca terlebih dahulu ya, itu simpulannya apa? Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai ya, demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman di sekolah, perlu menumbuhkan kesadaran kepada setiap siswa untuk menjaga kebersihan. Tindakan tersebut akan menjadi contoh bagi siswa-siswa yang masih belum sadar tentang betapa pentingnya kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi, para guru diharapkan mampu menyadarkan siswa untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Itu apa jawabannya? Ini ada kata kunci ini kok ya, simpulan ini. Jadi, ya ini udah ketahuan. Di simpulan itu sebetulnya ada kata kunci jadi. Para guru diharapkan mampu menyadarkan siswa untuk menjaga kebersihan. Maka jawabannya adalah apa? Menumbuhkan kesadaran tentang kebersihan. Nah ini udah, jadi korek jawabannya adalah C ya. Tugas guru tentang menjaga kebersihan. Memberi contoh tentang kebersihan, lingkungan yang bersih dan nyaman idaman bagi setiap orang. Jadi korek jawabannya terletak di kalimat terakhir ada kata kunci. Jadi para guru diharapkan mampu menyadarkan siswa. Jadi apa? Menumbuhkan kesadaran. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Gitu ya, kata kuncinya ada kata jadi, dapat disimpulkan. Nah itu adalah kata kunci dari simpulan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 22 ya. Bagian penutup pidato, nah ini Azizah yang tepat sesuai dengan ilustrasi adalah penutup pidato ya. Kita cek dulu ya. OSIS SMP terbuka melaksanakan program penyuluhan dengan tema kenakalan remaja. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian. Sebagai ketua OSIS, Azizah menyampaikan pidatonya. Nah, ini pertanyaannya, penutupnya bagaimana? Ya, kita cek. Selamat pagi, saya ucapkan kepada sekolah narasumber. Ini bukan penutup ya, ini sapaan hormat ya, awal ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat. Nah, ini adalah pembuka pidato. Salah ya. Kalau yang C, teman-teman saya sayangi, kegiatan ini bermaksud ini adalah tujuan pidato kita apa. Yang D, demikianlah. Ya, ini kata kunci demikian itu berarti apa? Penutup. Demikianlah teman-teman, sesuai dengan program yang telah kita sepakati bersama. Mari kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Semoga kita dapat mengambil hikmah. Jadi korek jawabannya adalah D. Gampang sekali ya. Yang A ini sapaan hormat, yang B adalah ucapan syukur ya, masih pembuka. Yang C adalah apa? Tujuan atau tema yang ingin disampaikan. Bermaksud agar kita mampu menjaga ya di perbuatan yang tercela dan berbahaya. Juga tidak langsung ke apa? Penutupi pidato. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 23. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah, nah ini kita baca dulu ya. Kegiatan pesantren Ramadan ini merupakan kegiatan rutin di bulan Ramadan. Ya. Salah satu tujuan kegiatan ini membentuk siswa agar berakhlak dan berkepribadian baik. Ya, kita cek ya. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang. Tanda tanya ya. Kemudian B, puji syukur. Nah, ini salah ya kalau yang B, karena ini harusnya B ini adalah bagian awal ya.
bagian awal, bukan bagian titik-titik setelah ini ya. Ini karena kegiatan penjabaran, jadi disyukur di awal, bukan di tengah-tengah ya, maka bisa lah. Demikian sambutan saya, apalagi ini bisa juga ya, karena ini bagian akhir ya. Demikian ya sambutan saya selaku ketua panitia. Saya berharap kegiatan ini bermanfaat. Ini di akhir ya, akhir. Nah, kita cek, kemungkinan besar adalah C ya. Kemudian kalau yang di D, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan. Enggak. Nah, kalau penutup dalam pidato, di sini kan salah satu tujuan kegiatan ini membentuk siswa agar berakhlak dan baik. Demikianlah sambutan saya. Nah, ya C jawabannya. Kalau saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, ini di awal ya. Awal seperti apa tadi? Seperti ini, puji syukur ya. Puji syukur ini sama yang terima kasih itu di awal ya, di awal sebelum melakukan pidato inti ya. Kalau ini kan titik-titik ini kan di tengah, tidak di awal sini ya. Nah, kalau di awal sini mungkin bisa ya, tapi ini kan tidak di awal, tapi ada kalimat yang sudah mendahulunya, maka yang paling tepat adalah C ya. Demikian sambutan saya selaku ketua panitia. Saya berharap kegiatan ini bermanfaat. Yang B sama D itu di awal ya. A juga di awal, jadi A, B, D itu di awal, tidak di akhir atau sebelum titik sudah ada kalimat yang mendahului. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 24 ya. Pembuka pidato yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kita cek apa ilustrasinya. Ketua OSIS SMP Mulia menyampaikan perlunya pengolahan sampah organik agar dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Nah ini ya, pengolahan sampah organik agar bisa dimanfaatkan sebagai kompos, itu intinya ya. Pembukanya bagaimana? Kita cek ya. Sampah organik adalah sampah yang dapat mengalami pelapukan ya, dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Yang B, ucapan puji syukur saya sampaikan. Kalau ini memang di awal ya. Pembuka ya ini ucapan syukur ya. Jadi korek jawabannya adalah B. Jadi pembuka itu mengucapkan syukur ya kan. Ucapan apa lagi setelah syukur? Ada apa? Sapaan hormat ya, yang terhormat, yang kami hormati ya, itu sapaan hormat. Kemudian apalagi kalau pembuka setelah sapaan hormat adalah ucapan apa, maksud tujuan pidatonya itu tentang apa. Nah itu tentang pembuka. Jadi kalau pembuka pidato ini syukur, sapaan hormat, dan maksud. Nah di sini yang sapaan hormat atau maaf yang ucapan syukur, puji syukur adalah B. Korek jawabannya adalah B. Kalau yang di D demikian berarti penutup ya. Kalau yang C sebagai masyarakat yang peduli lingkungan, kita dapat mengolah ini ke bagian inti ya, inti pidato, penjabaran dari inti pidato. Nah yang pertanyaannya adalah pembuka pidato ya. Pembuka pidato itu berisi ini ucapan syukur, sapaan hormat, dan menyampaikan maksud. Itu semacam judulnya apa, temanya apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi korek jawabannya adalah B ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 25. Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah persuasif itu ajakan. Kita cek ya. Hadirin yang saya cintai, sekolah kita seharusnya bisa mencerminkan budaya yang mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan sekolah terlihat kotor dan jorok. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan nyaman. Ini intinya ya. Maka apa persuasifnya ya? Untuk itu apa? Semua warga sekolah harus peduli dan pada kebersihan dan kenyamanan. Ada kata kunci kenyamanan, ada untuk itu adalah kesimpulan semua warga sekolah. Kemungkinan besar jawabannya adalah A. Kita cek yang B. Oleh karena itu petugas kebersihan sekolah perlu. Ini tidak hanya petugas kebersihan, ini salah ya. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab petugas BK, juga salah. Karena itulah sekolah perlu mendatangkan pihak ketiga, juga salah. Harusnya apa? Semua warga sekolah. Ya, jadi ada unsur semua warga sekolah, itu paling bijaksana. Ada kenyamanan, ada kebersihan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Ingat dalam pidato, jadi hal-hal yang tidak masuk akal ya, yang berat setengah juga berat sebelah juga tidak baik.
dipersuasif itu memengaruhi sesuai tema bacaan dan paling bijaksana. Dikorek jawabannya adalah A. Baik, demikianlah penjelasan soal dari nomor 1 sampai 25. Semoga lebih paham. Jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.